Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menghitung reaksi tumpuan, bidang gaya lintang, dan momen pada beban merata. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Konstruksi balok dengan beban merata. Jadi diketahui konstruksi balok sederhana dengan beban merata Q 200 Newton per meter. Kemudian diminta menghitung besarnya reaksi di tumpuan A, reaksi di tumpuan B, gaya lintang atau bidang D, dan gaya momen atau bidang M. Jadi gambarnya seperti ini. Di titik A ini ada tumpuan sendi. Kemudian di tumpuan B ini adalah di titik B ini adalah tumpuan roll. Kemudian panjang bentangnya adalah 5 meter. Kemudian balok ini dibebani dengan beban merata sebesar Q 200 Newton meter. Nah, bagaimana kita akan menghitung reaksi di tumpuan A vertikal dan reaksi di tumpuan B vertikal? Maka terlebih dahulu kita hitung atau kita selesaikan seperti berikut ini. Kita akan menghitung reaksi di tumpuan A vertikal terlebih dahulu. Sehingga yang kita tulis di sini adalah sigma M di titik B sama dengan 0. Sehingga semua gaya dihitung jaraknya itu terhadap titik B. Yang pertama kita hitung dari yang sebelah kiri dulu, yang paling jauh terhadap titik B, yaitu RAV. Jadi di sini ada gaya RAV. RAV terhadap titik B ini adalah searah jarum jam. Karena searah jarum jam berarti nilainya adalah positif. RAV jaraknya terhadap titik B berapa? Ini adalah jaraknya sepanjang bentangan ini atau L ya. Berarti ditulis RAV kali jaraknya 5. Kemudian karena ini bebannya merata semua, berarti di sini cari titik beratnya di tengah ini, ke bawah. Jadi tanda panahnya ke bawah. Sehingga kalau terhadap titik B, maka arahnya ke sana. Jadi arahnya berarti berlawanan dengan jarum jam, sehingga di sini nilainya min. Sehingga di sini tulis min Q kali L. Kenapa? Karena besarnya gayanya itu adalah 200 Newton sepanjang bentangan 5 meter, sehingga kita kalikan 200 kali 5 atau Q kali L. Kemudian jaraknya berapa? Jaraknya ya di tengah-tengah bentang L ini atau setengah L. Sehingga di sini tulis min Q kali L kali setengah L sama dengan 0. Sehingga di sini kita masukkan nilainya, RAV kali 5, min Q-nya 200, L-nya itu 5, dikalikan setengah kali L, L-nya itu 5. Sehingga bisa kita ringkas menjadi RAV kali 5 min 1000 dari 200 kali 5. Kemudian setengah kali 5 adalah 2,5 sama dengan 0. Sehingga menjadi RAV kali 5 min 2500 sama dengan 0. Sehingga RAV-nya adalah 2500 dibagi 5. Sehingga menjadi 500 Newton. Sehingga di titik A ini ada besarnya gaya reaksi di tumpuan A vertikal itu sebesar 500 Newton. Sehingga untuk yang pertama ini reaksi di tumpuan A vertikal itu sudah ketemu, yaitu 500 Newton. Yang selanjutnya kita akan menghitung reaksi di tumpuan B vertikal. Sehingga yang kita tulis adalah sigma M di titik A sama dengan 0. Sehingga semua gaya dihitung jaraknya berdasarkan titik A. Yang pertama yang dari sebelah kanan dulu yang paling jauh, yaitu di sini adalah ada gaya RBV. RBV terhadap
titik A itu muternya ke sana. Berarti berlawanan arahnya dengan arah jarum jam. Berarti di sini kita tulis min. Min RBV kali jaraknya terhadap titik A berapa? L. Ya, berarti min RBV kali jaraknya L. L itu adalah panjang bentangan balok ini. Kemudian di sini karena bebannya merata sama seperti tadi, berarti di tengah-tengah gayanya ini ada gaya Q kali L, atau besarnya beban merata ini karena sepanjang 5 meter sehingga menjadi Q kali L, ya, Q kali L, karena arahnya searah dengan jarum jam, berarti ini positif. Ya, kita tulis di sini positif. Jadi Q kali L kali jaraknya berapa? Ini ke sini jaraknya adalah setengahnya daripada L. Sehingga menjadi min RBV kali 5 plus 200, Q-nya 200, L-nya adalah 5. Kalikan setengah daripada L. L-nya itu adalah 5, sehingga menjadi kali 5. Sehingga di sini min RBV kali 5 plus 1000 kali 2,5 sama dengan 0. Bisa kita ringkas menjadi min RBV kali 5 plus 2500 sama dengan 0. Sehingga RBV 2500 dibagi 5 sama dengan 500 Newton. Sehingga besarnya gaya reaksi di tumpuan B vertikal di sini ini adalah sebesar 500 Newton. Begitupun juga tadi besarnya reaksi di tumpuan A vertikal di sini juga 500 Newton. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengetahui apakah hitungan ini sudah betul atau belum, maka kita kontrol terlebih dahulu. Sehingga tadi gambarnya seperti ini, kemudian kita kontrol. Untuk mengontrol, maka kita harus tahu bahwa gaya yang ke atas itu harus sama dengan gaya yang ke bawah. Atau gaya reaksi harus sama dengan gaya aksi. Gaya yang ke bawah itu apa? Ya ini tadi, Q kali L. Besarnya beban merata sepanjang 5 meter kan berarti menjadi Q kali L, atau L-nya adalah 5. Gaya yang ke atas apa? Berarti ini tadi RAV dan RBV. Sehingga gaya yang ke bawah itu Q kali L harus sama dengan gaya yang ke atas, RAV ditambah RBV. Kita masukkan Q-nya 200 kali 5, RAV-nya tadi sudah dihitung 500, RBV-nya juga 500. Sehingga 1000, ya, gaya yang ke bawah 1000, gaya yang ke atas juga 1000. Berarti ini sudah oke, berarti hitungan ini sudah betul. Yang selanjutnya kita akan menghitung momennya. Jadi kita ketahui bahwa kalau ada beban merata seperti ini, maka momen maksimumnya itu ada di setengah L-nya, atau pada titik D sama dengan 0. Sehingga kita hitung momen maksimumnya. Momen maksimum adalah momen yang paling besar. Maka bisa kita gunakan rumus M4. Momen maksimum itu adalah 1/8 kali Q kali L kuadrat. Sehingga kita masukkan 1/8 kali Q-nya adalah 200 kalikan L-nya adalah 5. Sehingga 1/8 kali 200 kali 5 kuadrat. Sehingga menjadi 1/8 kali 200 kali 25. Sehingga momen maksimumnya itu sebesar 625 Newton meter. Jadi momen di tengah-tengah bentang ini, atau momen yang paling besar, terjadi pada jarak 2,5 meter dari titik A dan 2,5 meter dari titik B sebesar 625 Newton meter. Nah, yang selanjutnya akan kita gambar, kita tulis kembali di sini supaya mudah. RAV-nya adalah 500, RBV-nya 500, kemudian momen maksimumnya 625 Newton meter. Namun sebelumnya tetap harus kita skala terlebih dahulu. Jadi misalnya skala gayanya itu 1 cm 100 Newton. Kemudian untuk skala momennya juga jadi
100 Nm itu 1 cm, sehingga supaya nanti untuk memudahkan dalam menggambar. Begitu juga untuk menggambar jaraknya, jadi nanti skala jarak setiap 1 meter itu adalah 1 cm, sehingga kita gambar terlebih dahulu soalnya seperti ini. Kemudian gambar bidang D-nya seperti biasa, kita buat dulu garis netralnya ya. Kita lihat di titik 0 dulu di garis netral ini. Di titik A itu ada gaya RAV sebesar 500, berarti dari sini ya. Dari sini kita buat gaya ke atas, RAV ke atas, besarnya 500 atau 5 cm. Kemudian di sini di tengah-tengah bentang ini atau 2,5 itu kita untuk mempermudah kita tarik garis dulu ke bawah. Kemudian karena ini bebannya merata, gambar bidang D-nya seperti ini. Kita tarik dari RAV itu melalui titik 0 ini, kita tarik ke sana, nanti ketemu di titik B. Di titik B ini ada gaya apa? Ada gaya RBV, besarnya berapa? 500. Kalau skalanya tadi 1 cm itu 100, skala jarak 1 meter sama dengan 1 cm, kemudian skala gaya 100 Newton 1 cm, berarti ini adalah 5 cm. Kalau gambarnya sudah nutup ya, di sini 5 cm, di sini juga 5 cm, berarti hitungan ini juga sudah betul. Ini yang dinamakan gambar bidang D. Kalau sudah sama, kita kasih tanda. Kalau yang di atas garis netral itu adalah tandanya positif, maka arsirannya adalah tegak atau vertikal. Tetapi kalau yang di bawah garis netral, kita kasih tanda negatif, kemudian arsirannya adalah horizontal. Ini gambar bidang D-nya. Sekarang gambar bidang M. Momen titik A sama dengan 0 ya. Kemudian kita garis netral dulu seperti ini. Momen titik B juga 0 ya. Karena ini momennya adalah positif, sehingga gambarnya di bawah. Dan harus kita ingat, karena ini bebannya merata, sehingga gambar momennya ini adalah parabola ini ya. Sehingga kita tentukan dulu di setengah L-nya tadi, karena momen maksimum itu terjadi di titik D sama dengan 0 atau di setengah bentang ya. Sehingga di jarak 2,5 dari titik A atau 2,5 dari titik B. Besarnya 625. Jadi kalau skalanya 1 cm itu 100 Nm, berarti di sini 6,25. Kita ukur dulu 6,25. Kalau sudah ketemu di sini, kemudian kita buat garis parabola ke sana. Kita buat garis parabola ke sana. Sudah. Kemudian di sini dikasih tanda positif, sehingga arsirannya ini adalah vertikal atau tegak. Nah, besarnya momen maksimum ini terjadi di tengah bentang ini sebesar berapa tadi? 625 Newton meter. Jadi demikian tadi sudah kita hitung semua. Jadi RAV-nya 500 Newton, RBV 500 Newton, momen maksimumnya adalah 625 Newton meter. Gambar bidang D-nya seperti ini, kemudian gambar bidang M-nya seperti ini. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.